mereka juga pikir ngapain harus di-sharing ke orang lain gitu metodenya ya. Atau ada yang bisa mau sharing tapi nggak bisa sharing, ya, karena mungkin nggak biasa. Nah, hari ini kita dapat kesempatan baik, ada satu orang full time trader yang dia mau sharing gimana cara tradingnya. Nanti boleh ditanya-tanya juga setelah presentasi ya. Jadi teman-teman bisa langsung tanya tips praktisnya seperti apa gitu, ya. Silakan saya undang Mbak Hari Wijaya. Dia bisa kok. Hari lagi karakternya. Yes. Selamat siang ya. Siang. Selamat siang teman-teman. Nama saya Heri Wijaya. Pekerjaan full time trader ya. Sejak 2007. Sebelumnya terima kasih kepada J Club yang sudah memberi saya kesempatan untuk berdiri di sini melakukan sharing pengalaman trading yang saya lakukan dengan menggunakan indikator yang sederhana. Mudah-mudahan sharing saya kepada teman-teman sekalian bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Ini ya, saya akan sharing kepada teman-teman cara sederhana bertahan dan untung di market. Iya, terkadang kita mau trading, kadang mungkin banyak orang berpikir sangat sulit ya, sangat rumit, banyak kesulitan. Sebenarnya saya rasa ini salah. Saya akan memberikan teman-teman bagaimana tips dan indikator yang sederhana. Yang penting kita mengikuti aturan main atau disiplin ya. Dengan begitu kita akan menghasilkan secara konsisten akan menghasilkan uang ya, keuntungan, menghasilkan keuntungan. Cara indikator yang akan saya pergunakan ini adalah MACD dan Moving Average. MACD adalah indikator yang untuk mengidentifikasi perubahan tren. MACD ini mempunyai keunggulannya, tetapi nanti ada juga kelemahannya. Dan kelemahan dari MACD ini akan saya tutupi dengan menggunakan moving average. Keunggulan MACD ya. MACD ini mempunyai keunggulan, itu adalah divergence positif dan divergence negatif. Yang seperti tadi saya sudah jelaskan sedikit ya. Divergence positif adalah di mana puncak-puncak harga semakin turun, sedangkan puncak-puncak indikatornya semakin naik. Apabila ada saham terjadi divergence positif ya, bukan berarti kita harus langsung masuk kepada buka posisi beli ya. Kita tetap harus menunggu MACD golden cross dulu baru kita beli. Dan sebaliknya juga divergence negatif adalah di mana puncak-puncak harganya semakin naik sedangkan puncak-puncak indikatornya semakin turun. Apabila kita melihat ada saham yang terjadi divergence negatif, saya kira kita lebih baik menjauhinya. Atau kalau kita ada posisi di saham yang terjadi divergence negatif, kita harus tutup posisi apabila terjadi dead cross ya. Dead cross mungkin ini saya ada teman-teman mungkin yang masih baru belum ngerti, belum tahu arti golden cross atau dead cross ya. Golden cross adalah contoh seperti ini. Ini ya, garis bawah merah cross ke atas ini namanya golden cross. Sedangkan garis ini yang merah cross ke bawah namanya dead cross ya. Ini adalah salah satu contoh divergence negatif yang terjadi di IHSG ya. Ini barusan ini adalah gambar terbaru ya. Sebelum ini terjadi divergence negatif sebelum jatuh ya. Ini terjadi divergence negatif sudah beberapa kali.
Kemudian yang puncak yang terakhir ini adalah terjadi dead cross, ini slip golden cross langsung jatuh. Ini sebenarnya divergence negatif ini sudah 1 kali, 2 kali, tetapi tidak jatuh. Kenapa yang ini bisa jatuh ya? Ini saya mau jelasin kepada teman-teman. Biasanya kalau MACD terjadi dead cross, itu kalau setelah dead cross hari kedua atau hari ketiga, itu garis dead cross-nya ini melandai. Biasanya itu tidak akan bisa jatuh dalam ya. Sedangkan sebaliknya ini ya, yang sebelah sini ya. Ini dia dead cross ini kalau kita tutup, kita majuin tanggalnya ya. Ini waktu dead cross, ini langsung garisnya langsung sudah itu, kalau saya pakai mulut ya biar lebih gampang teman-teman mengerti. 2 garis ini langsung udah turunnya tajam ya. Itu yang sangat berpeluang jatuh dalam. Nanti sebelumnya ini juga terjadi slip golden cross. Ini mau golden cross tapi tidak jadi ya. Dia slip. Biasanya MACD ini kalau terjadi slip golden cross itu akibatnya bisa fatal. Maksudnya akibatnya bisa 2 kali daripada dead cross yang biasa. Dan sebaliknya juga kalau terjadi slip dead cross itu dia akan maju ke atasnya akan lebih kencang lagi. Jadi ini divergence negatif, habis itu ini slip golden cross. Nanti saya akan jelaskan dengan satu lagi ada MA dengan moving average ya, MA5 nya juga ada beri signal ya. Divergence ini bisa batal kalau tren yang terjadi sangat kuat, walaupun itu jarang terjadi. Kelemahan MACD ya, MACD ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya itu signalnya lagging. Dia akan terjadi golden cross kalau candlenya sudah naik beberapa hari ya. Dan sebaliknya kalau terjadi dead cross juga setelah candlenya turun beberapa hari. Jadi kadang kita nggak berani ngejar belinya ya, walaupun terjadi golden cross ya. Ini contohnya ya. Ini udah naik beberapa hari, ini baru golden cross ya. Kadang kalau sudah golden cross pun kita tidak akan berani beli ya, takut. Nah, karena itu saya untuk menutupi kelemahannya ini saya menggunakan moving average 5 ya, MA5 supaya tidak terlalu lagging. Kita bisa mengejar kenaikan candlenya, gak usah sampai tunggu mau golden cross. Ini ya, ini adalah beberapa contoh kalau saham yang lagi mau running, MA5 akan menjadi support yang kuat ya. Dan sebaliknya ya, kalau sahamnya lagi mau turun ke bawah, itu resisten terdekat itu adalah MA5. Sebelum kita sebelum kita lihat resisten yang di samping atau support yang di samping. Ini MA5 ini adalah support terdekat kalau lagi mau running di sahamnya. Dengan menggunakan MA5 ini kita bisa trading di saham yang downtrend maupun uptrend. Cuman saya sarankan tetap kita harus trading di saham yang uptrend ya. Kalau saham yang downtrend, setiap saham yang di bawah MA5 harus konsisten untuk jangan dibiarin karena berpeluang itu untuk turun terus. Ini ya, saya mau beri teman-teman contoh ya. Ini saham ya. Dia pertama ini break console ya. Habis break, katakanlah kita terlambat membeli, itu tidak masalah ya. Nanti kita tunggu waktu setelah, biasanya saham ya, dia tidak akan running terus dari hari pertama sampai hari kelima lari terus, itu jarang, nggak pernah. Biasanya dia akan running 1-2 hari, habis itu dia akan konsol ke samping dulu. Nah, bagi orang yang masih belum masuk waktu
running pertama itu tidak apa-apa. Kita perhatikan waktu dia konsol ke samping ya. Jangan kita adukan dengan menggunakan MA5. Pas waktu tes MA5 ini perhatikan, kalau volumenya ini kecil, waktu tes MA5 boleh masuk coba beli. Karena biasanya saham yang lagi mau running itu tetap panduannya itu ada MA5 sebagai support. Sangat jarang sekali terjadi itu maksudnya acak-acakan ya, tidak sesuai dengan garis ini. Ini kalau kita lihat yang lalu juga sama. Setiap dia udah running, berhenti running, dia akan konsol lagi nunggu garis MA5-nya naiknya. Begitu kena MA5-nya udah dekat, dia running lagi ke atas. Ya. Jadi setiap saham yang lagi running, walaupun kita belum dapat posisi masuk tidak apa-apa. Kita perhatikan kapan dia konsol. Selama konsol di samping, di sini kita boleh perhatikan. Ini contohnya 1, 2, ini juga 1. Setiap dia mau running, dia tetap akan konsol dulu. Pas konsol di MA5, kalau MA5-nya tidak jebol ya, apalagi kalau waktu tes MA5-nya ini volumenya kecil, kita boleh lanjut beli. Kita boleh coba beli di sini lah. Kalau yang belum masuk, bagi yang sudah masuk mungkin boleh average up di sini ya. Ini juga satu contoh ya. Ini saya padukan dengan menggunakan MACD ya. Ini konsol, di sini kit break. Ini kita masuk karena MACD-nya juga golden cross ya. Golden cross hari pertama running kita tidak masuk, mungkin terlambat. Besoknya dikasih kesempatan di gambar di doji ini ya. Ini kita dikasih kesempatan. Dia tes MA5 garis kuning ini dengan volume yang kecil. Tes MA5 tidak jebol, balas balik lagi. Nah, di sini berarti kita dikasih kesempatan masuk lagi. Ini boleh beli. Nah, ini running di sini, ini juga dikasih kesempatan lagi. Ya, mungkin kita mungkin kita bisa keluarnya kalau sesuai dengan disiplin ya. Mungkin keluarnya kita di sini. Nah, habis di sini nanti mungkin ini boleh diperhatikan juga boleh tidak. Nah, tetapi waktu di sini lihat ya. Ini candle di bawah MA5, MACD dead cross. Jadi sesuai dengan cara kita yang disiplin ya. Karena anggap kita tidak tahu yang ke belakang ini apa yang akan terjadi. Begitu dead cross, ini di bawah MA5, oke, out. Gak usah, ini karena sudah terjadi kita bilang, oh ini nanti bisa gini. Kita anggap ini semua belum ada. Kita tetap disiplin. Dead cross, ini di bawah MA5 kita out. Kita cari peluang lagi. Peluangnya kita cari lagi, kita tunggu lagi candlenya di atas MA5. Di atas MA5, kalau seperti saya yang full time trader yang di depan monitor terus ya, itu kalau MACD-nya sudah mau golden cross ya, belum sempat golden cross tapi sudah mau. Kalau dia sudah di atas MA5, saya berkadang suka masuk buka posisi sedikit. Tetapi kalau mau yang mengikuti aturan ya, disiplin, itu tetap harus tunggu golden cross MACD dulu. Kita beli saham lebih mahal tidak apa-apa. Yang penting habis beli dia mempunyai kekuatan naik. Jangan sesekali berharap bisa menebak ini bottomnya berapa, atasnya berapa. Jangan. Belum ada cara yang bisa digunakan untuk menebak ini. Kalau ada pun ada yang pernah nebak benar, mungkin itu seumur hidupnya cuma sekali. Seperti nebak IHSG, nah itu mungkin seumur hidupnya cuma sekali. Jadi kita jangan berusaha untuk menebak bawahnya berapa, atasnya berapa, tidak ada yang tahu. Yang kita namanya trader tentu mencari momentum, mencari peluang. Setiap ada peluang kita masuk, tidak ada peluang kita jangan masuk. Nah, satu lagi saya mau sharing beli saham ya. Beli saham itu jangan beli yang tes support. Menurut saya itu salah. Beli di tes support sama beli di tes resisten sama-sama punya resiko, sama-sama punya resiko cut loss. Tetapi kalau kita berhitung secara peluang ya, berhitung di kertas ya, walaupun belum terjadi ya, setiap beli saham yang tes support itu berarti candlenya rata-ratanya merah, banyak tekanan jual. Candle turun merah.
Sedangkan test resisten itu adalah uang masuk ya, banyak orang beli mendorong harganya ke atas test resisten. Jadi kalau beli saham di test resisten itu peluang naiknya menurut saya lebih besar dibanding kita beli di saham yang test support. Sama-sama punya peluang cut loss. Kita sama-sama belum tahu besok apa yang terjadi. Tetapi dengan kita beli saham yang test resisten ya, seperti misalnya ini ya, test resisten tembus, kita bisa appraise up. Appraise up kalau naik lagi berarti mulai dari kenaikan itu keuntungan kita udah double terus, udah double ya. Sedangkan kalau appraise up-nya gagal, kita cut, paling kita impas ya atau rugi fee. Sedangkan kalau kita beli di test support ya, test support kalau jebol sama-sama punya peluang kan. Test support jebol, kita appraise down. Kalau dia jebol lagi ke bawah, kerugian kita juga double. Jadi sebelum kita tahu apa yang terjadi di depan, secara matematika ya, hitung-hitungannya tetap beli saham yang test resistant, beli saham yang hijau untuk trader. Itu lebih berpeluang untuk cepat menghasilkan uang. Mungkin sesekali benar habis tes support dia naik, itu sesekali. Tetapi kalau kita konsisten dengan cara beli di support, habis itu jual di resisten, kebanyakan yang ada emosi. Nanti beli di support, jual di resisten, habis itu resistennya tembus. Habis tembus nanti kita pukul meja biasanya. Nah, jadi karena saya pernah mengalaminya. Saya sampai dulu ya, sampai monitornya mau saya banting ke bawah. Karena itu, jual di resisten, habis jual dari resistennya turun 1-2 poin. Kita anggap resistennya 1000. Kita pasang di 1000, jual. Habis jual, rencana memang niat mau buyback lagi. Dikasih kesempatan buyback, turun dari 1000 turun ke 980. Saya jarang melihat orang yang berani langsung buyback di 980. Biasanya begitu dikasih 980, tunggu dulu lah 97 atau 96. Kalaupun ada yang beli di 98, itu lotnya tidak sebesar yang dia jual di harga 1000. Misalnya mungkin beli 100 lot, jual 100 lot di harga 1000, tetapi pas 980 itu belinya mungkin cuma 50. Nah, jadi satu cara supaya kita bisa untung ya, berani untung tetapi tidak berani rugi. Kita di saham harus punya moto seperti ini. Berani untung tapi tidak berani rugi. Kalau saham lagi running, jangan coba-coba pasang di resisten, jangan. Biarin saja dia running. Biarin dia running. Ini MA5 kan setiap hari akan naik terus. Kita pedomannya kita pakai saja MA5 ini. Ini MA5 ini kita sebagai pedoman trailing stop kita. Misal kalau ada satu candle yang tutupnya misalnya di sini nggak ada contohnya. Contohnya misalnya high-nya 1000, tutupnya 900 ya. Itu setelah running udah dari bawah ya. Running mungkin dari harga 700 udah running sampai satu hari ini high-nya 1000 tapi tutupnya 900. Besoknya mungkin kita boleh coba-coba memikirkan untuk coba up posisi sebagian dulu walaupun belum kena MA5. Besok kalau dia ada tes ke 1000 lagi atau mungkin belum sampai turun lagi, mungkin boleh memikirkan coba up keluar sebagian. Sebagian lagi tetap kita harus disiplin dengan menggunakan MA5. Karena kalau saham running biasanya selalu MA5 ini menjadi support. Ada satu contoh, saya nggak ada di sini, tapi nanti teman-teman di rumah boleh lihat ya. Itu saham asri ya. Kalau saya nggak salah setengah tahun tidak jebol MA5 dari harga naiknya lumayan lah. Kalau saya nggak salah setengah tahun nggak jebol MA5, running terus di MA5, turun cuma sampai MA5. Habis MA5 dia naik lagi. Jadi makanya dengan cara menggunakan MA5 kita sudah membiasakan diri kita itu berani untung tapi tidak berani rugi. Jangan main saham terbalik, trading saham terbalik, berani rugi tapi nggak berani untung. Waktu running ke atas kita jual di resisten ya. Tetapi waktu jebol, waktu turun, nggak apa-apa, mungkin ini fundamentalnya bagus, saya invest saja. Atau mungkin ini
pemiliknya yang tadi yang bilang Abu Rizal Bakri, saya pegang saya dulu nggak apa-apa. Itu kita berarti berani rugi tapi tidak berani untung. Trading saham dengan sifat seperti ini cepat atau lambat pasti bangkrut, pasti habis. Jadi kita biasakan dengan berani untung tapi tidak berani rugi. Jadi penakut lah. Setiap di bawah MA5, MACD net cross kita out, kita cari saham lain. Selalu ada peluang ya. Saham di bursa kan ada ratusan. Kesimpulannya ya teman-teman ya, kalau untuk orang yang tidak full time trader, pertama pick saham itu yang MACD golden cross dulu, karena sesuai dengan pengertian MACD itu tadi kan adalah indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi perubahan tren. Jadi dengan menggunakan MACD kita sudah bisa mengetahui ini saham mau uptrend atau downtrend. Jadi kalau saham yang lagi dead cross ya, lagi seperti tadi seperti ini ya, tunggu ya. Nah, ini ya. Ini kalau lagi dead cross gini, ini lupakan. Jangan, gak usah dilihat. Ini walaupun dari pertama dead cross ini kan jatuh terus. Akhirnya kalau kita trading di saham yang lagi golden cross ya, selalu peluang untung lebih besar daripada peluang rugi. Nah, kemudian baru kita kombinasikan dengan menggunakan MA5. Usahakan beli di atas MA5. Jadi MA5 itu sebagai pedoman support terakhir kita. Apabila harga sahamnya tutup di bawah MA5, itu sudah boleh keluar. Mungkin tidak mau keluar semua pun keluar sebagian lah. Tetapi kalau terjadi dead cross seperti ini, apapun itu out dulu, keluar dulu. Kita cari peluang yang baru. Karena kita tidak tahu ke depannya ini akan bagaimana. Seperti contoh sini dong. Arahin ke sini. Yeah. Udah selesai Pak? Belum? Belum. Saya bantu. Ya, terima kasih. Maaci. Oh, Heng. Ini Pak Arya ini salah satu guru teknikal saya. Saya kenal Pak Arya dari tahun 2007. Mau jam itu Pak. Saya belajar dari Bapak. Saya kenal Pak Arya dari tahun 2007. Pak Arya yang pertama mengajarkan ini teknikal, dan dengan berjalannya waktu kita belajar dari baca buku, dari pengalaman trading. Simpulan. Simpulannya Pak? Bukan, ini yang IHSG. Nah ini ya. Ini ya. Nah. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Langsung aja jawabannya Pak. Ya, yang penting intinya saya mau jelasin pada teman-teman. Pertama, pick saham kalau MACD, usahakan dapat yang MACD golden cross dulu. Setelah itu baru kita lihat yang di atas MA5. Kalaupun tidak dapat ya, misalnya yang di atas MA5 jauh ya, itu mungkin kita boleh perhatikan dulu, tunggu dia konsol. Berkadang itu saham kalau lagi running kan candle hijau panjang kan kita takut masuknya ya, saya juga takut. Jadi kita tunggu dulu 1-2 hari ke depan, dia akan konsol seiring dengan MA5 akan naik terus. Jadi mereka satu waktu pasti ketemu. Waktu ketemu itu kita perhatikan. Kalau dia tes MA5 volume kecil dan tidak jebol, kita boleh coba buka posisi masuk. Yang paling bagus memang ya cari saham itu yang lagi konsol. Misalnya konsol 10 hari atau 1 bulan di bawah ya. Sudah konsol, ada satu candle hijau dia break konsol ya. Nah, waktu break itu kita perhatikan
biasanya itu yang paling sering menghasilkan uang. Itu yang paling sering menghasilkan uang. Oke Pak, ngambek Pak. Waktunya udah habis. Habis ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Mudah-mudahan sharing saya ini berguna untuk teman-teman sekalian. Kita kasih kesempatan untuk tanya jawab. Untuk tanya jawab. Jadi silakan buat teman-teman yang mau nanya, masih ada kesempatan untuk tanya jawab dulu ya Pak. Jangan sini dulu. Silakan Pak. Kalau menurut pengalaman Bapak itu ada pengaruhnya nggak saat Golden Cross itu saat dia berada di teritori negatif dari si MACD-nya atau Golden Cross terjadi pada saat yang di center line cross ada. Biasanya itu kalau cross center line itu sudah sangat bullish sekali, sangat bullish. Kalau biasanya sebelum cross center line tentu dia crossnya dari bawah dulu, kan tidak langsung kejadian di atas dari bawah dulu. Jadi kita piara dari kecil. Nah, tapi dari kecil kalau dia bisa cross sambung terus sampai golden cross center line, kita boleh tambah posisi di sana. Ya, jadi kita tidak langsung besar lah, tetap piara dari kecil dulu. Cuman buka posisi pertama ya, kalau untuk trader ya, buka posisi pertama itu yang paling penting dijaga stop loss ya. Karena ini namanya pasar modal, jadi tentu kita harus berusaha jaga modal kita. Kalau modal habis berarti kita keluar dari pasar ini, nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Jadi yang paling pertama, buka posisi pertama itu yang paling dijaga. Stop loss dengan MA5 terakhir, menggunakan MA5 pun boleh, atau kalau kita waktu break konsol itu berarti menggunakan garis konsol itu. Nah, tetapi tetap batas terakhir itu MA5. Kalau dia udah di bawah MA5 biasanya itu kalau mau untuk naik lagi mungkin butuh waktu dan sering terjadi malah turun. Itu tadi ada beberapa contoh yang kalau turun, dia lagi turun itu MA5 resisten terdekat selalu. Cukup ya Pak? Iya, oke. Jelas ya? Cukup jelas ya? Silakan yang lain. Yang belakang dulu ya Pak. Silakan ya. Silakan Pak. Mau tanya kalau tadi MA itu kan ada beberapa harusnya. Iya benar. Bisa dipakai MA apa ya? MA atau MA. A5 aja. Simple MA ya? Simple MA. Saya kenapa nggak mau pakai MA 20, 50, 60 atau 100 ya? Itu kan terlalu lama. Kalau sudah sempat saya udah beli posisi, saya nunggu sampai di bawah MA 20 itu kaki tangan udah patah. Jadi kalau MA 5 kan dia dibilang cepat juga enggak, dibilang lambat juga enggak, karena kan itu 1 minggu. Simple MA Pak. Bukan yang bukan. Ya, sama-sama. Silakan Pak. Bentar ya Pak. Foto sendiri. mau tanya Pak, Bapak tadi gimana?